Hari ini jelas semuanya. Usai Ferdy Sambo telah dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kadif Propam Polri, akhirnya malam ini muncul video dengan narasi Ferdy Sambo sudah mengaku jika dirinya dalang di balik penembakan itu. Sungguh sangat mengejutkan terkait sebuah pengakuan ini dan ternyata begini kronologi sebenarnya. Berikut inilah lebih jelasnya terkait kabar mengejutkan ini. Namun sebelum kita lanjut, bolehlah kalian tekan tombol like. Dan yang belum subscribe, bisalah subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Kini Kepala dari Divisi Hubungan Masyarakat, yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan dengan jelas di depan awak media, jika saat ini Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau biasa dikenal Baradae, kini resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas terjadinya penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua pada 2 pekan yang lalu. Kini nasib Baradae pun saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya atas penetapan tersangka tersebut. Kemudian seiring naiknya kasus kematian Brigadir J itu dari penyelidikan menjadi penyidikan, dia ditahan di Polda Metro Jaya, ujar Bapak Dedi, dikutip sahabat seleb dari majalah Tempo yang diunggah pada Ahad, tanggal 24 Juli tahun 2022. Sebelumnya Barada J juga diduga melecehkan Putri Chandrawati, istri atasannya Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo, yang sedang berada di kamar pribadi. Kemudian Putri berteriak, lalu Baradae mendatangi asal suara teriakan tersebut. 2 ajudan Ferdy Sambo tersebut terlibat baku tembak, namun Barada J tewas saat itu juga. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Komisaris Besar Budi Herdi Susianto, Brigadir J mendapat 7 luka tembak dan salah 1 peluru bersarang di dada. Dedi mengatakan, kasus ini ada 2 laporan dengan tipe berbeda, yaitu A oleh polisi, dan B untuk kasus pelecehan. Pada kasus B itu yang melaporkan adalah istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kedua kasus yang awalnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan itu, kini ditarik ke Polda Metro Jaya, ucapnya. Menurut Dedi, penarikan tersebut karena sumber daya manusia dari Polda Metro Jaya lebih berpengalaman, juga dianggap lebih mendukung daripada Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir J melaporkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana kepada Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Koordinator Kuasa Hukum Keluarga, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan ada sejumlah luka janggal yang ditengarai dari penyiksaan terhadap Brigadir Yosua. Dedi menjelaskan soal penanganan kasus oleh Bareskrim, laporan yang berbeda terkait kasus ini memang dalam satu rangkaian. Posisi Brigadir J telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan serta pengancaman, dan Baradae telah ditahan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka pembunuhan berencana. Nanti penyidik berkoordinasi. Baradae sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Pak Kapolri meminta clear pembuktian secara ilmiah. Tidak ada celah sekecil apapun yang bisa membalikkan fakta. Kami rapat tiap hari sampai jam 2-3 dini hari, ujar Dedi. Kasus meninggalnya Brigadir J sangat menyedot perhatian publik lantaran kronologinya sampai saat ini belum terungkap secara jelas. Sejumlah pihak menganggap jika ada beberapa kejanggalan terkait kematian Brigadir J yang adalah ajudan istri Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Usai Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kadif Propam Polri, ada yang muncul di media sosial terkait video dengan narasi Ferdy Sambo sudah mengaku jika dirinya dalang di balik penembakan itu. Pada narasi yang sudah beredar, Ferdy Sambo siap bertanggung jawab. Berdasarkan dari yang sudah ditelusuran Kompas.com, narasi itu tidak benar, karena ada yang perlu diluruskan. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kredibel jika Ferdy Sambo sudah mengaku sebagai dalang meninggalnya Brigadir J. Sampai hari ini kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan kepada Ferdy Sambo beserta istri.
Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan terkait hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Rencananya pun akan dilakukan otopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Narasi yang telah beredar terkait Ferdy Sambo yang sudah mengaku sebagai orang di balik kasus saling tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir J dibagikan oleh akun Facebook. Akun itu membagikan sebuah video yang berdurasi 10 menit lebih dengan narasi jika Ferdy Sambo sudah mengakui jika ia di balik kasus kematian Brigadir dan siap bertanggung jawab. Judulnya pada video itu MENG3JUTKAN, siap ber-4 enggung jawab, Irjen Sambo akui dip 4 lik semua ini? Namun rupanya tidak ditemukan ada keterangan atau pengakuan dari Ferdy Sambo jika dirinya adalah orang di balik penembakan itu. Pihak keluarga pun telah menduga jika kematian Brigadir J ada kejanggalan. Karena jenazah tidak hanya dipenuhi beberapa luka tembak, namun juga terdapat luka sayat. Tak hanya itu, pihak keluarga pun melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan dugaan pembunuhan yang berencana Brigadir J ke Bareskrim Polri, Jakarta. Dalam penanganan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus guna mengusut kasus agar tuntas dan terang benderang. Pak Sigit juga telah memutuskan untuk menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, malam. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak telah menduga jika Brigadir J tewas secara terencana, sampai-sampai perlu dilakukan otopsi ulang. Para pihak kepolisian mengungkapkan akan melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Pada intinya dari hasil komunikasi dari pihak pengacara diminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta. Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan, jika pihaknya sudah menerima surat permintaan resmi dari pihak keluarga terkait otopsi ulang itu. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi, nah tentunya ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat, ujar dia. Tak hanya itu, Andi mengatakan, Polri akan melibatkan pihak luar untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Sementara itu diberitakan Kompas.com sebelumnya, pengacara keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan, kliennya menghormati keputusan Kapolri. Apapun yang telah diputuskan oleh Kapolri, klien saya menghormati, ujar Arman saat dimintai konfirmasi, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Arman pun menyampaikan, jika Ferdy Sambo menerima dirinya dinonaktifkan dari jabatan Kadif Propam. Ungkap dirinya, Sambo menilai itu merupakan keputusan terbaik yang bisa diambil saat ini. Jadi terkait itu artinya narasi terkait Ferdy Sambo yang dikatakan sudah mengaku sebagai orang di balik tewasnya Brigadir J adalah tidak benar adanya. Karena pada video itu yang beredar tersebut tidak ditemukannya pengakuan jika Ferdy Sambo yang menyatakan dirinya siap bertanggung jawab karena menjadi dalang pembunuhan tersebut. Sampai saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Karena pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kepada sosok Ferdy Sambo juga beserta istri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita menarik selanjutnya dari channel Art TV News.